Ada yang cukup menjadi perhatian pada Rapimnas Gerindra yang berlangsung beberapa hari lalu. Semua pimpinan dan perwakilan partai politik hadir dalam acara itu. Tak terkecuali partai yang tidak bergabung di Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus PDI Perjuangan. Politisi PDI Perjuangan Abdullah Azwar Anas yang juga Menteri Pan-RB menyampaikan permohonan maaf dari Megawati Soekarno Putri kepada Prabowo Subianto karena tidak bisa hadir dalam Rapimnas Partai Gerindra. Kemudian beliau menyampaikan salam hormat karena beliau tidak bisa hadir pada undangan pada kesempatan ini karena beliau memang sangat sibuk dengan tanda tangan rekom dari para calon yang belum selesai dan ada banyak sekali administrasi yang beliau selesaikan. Itu aja saya. Ada pesan khusus nggak? Oh, nggak ada. Salam permohonan maaf saja karena malam ini tidak bisa hadir dan kami ketika berpamitan beliau menyampaikan salam hormat ke Pak Prabowo. Menanggapi hal itu, Prabowo menyatakan tidak hanya dari Megawati. Prabowo menyebut Ketua DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP Puan Maharani juga turut menyampaikan salam. Kita mengundang semua partai, tidak hanya koalisi kita undang juga semua partai non-koalisi. Dan hadir perwakilan hari ini dari PDIP hadir juga Pak Azwar Anas. Ibu Puan mengirim salam karena ada acara DPR di Bali. Hadirnya perwakilan PDI Perjuangan dan sejumlah partai non-koalisi itu dinilai menjadi sinyal potensi bergabungnya pada pemerintahan Prabowo Gibran. Apalagi pada Kongres Nasdem sebelumnya, Prabowo mengungkap akan menunggu satu partai politik masuk koalisi. Ayo, kita bersatu, kita bergabung, kita bekerja sama. Sama, PKS, ayo terima kasih, bergabung. Ya kan? PKB, terima kasih, bergabung. Jangan pergi lagi tapi bergabung, terima kasih. Sekarang aku nunggu, ya kan? Mana yang mau gabung lagi? Akankah PDI Perjuangan bergabung di koalisi pemerintahan Prabowo Gibran? Lalu bagaimana dengan nasib demokrasi ke depan jika semua partai politik bergabung di pemerintahan? Tim Liputan, Kompas TV. Saudara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri titip salam untuk Prabowo Subianto karena tidak bisa hadir di Rapimnas Gerindra akhir pekan lalu. Akankah titip salam ini dalam tanda kutip jadi sinyal gabungnya PDI Perjuangan ke koalisi pemerintahan Prabowo Gibran selanjutnya? Jika benar, bagaimana dengan nasib demokrasi ke depan? Kami akan bahas dengan sejumlah narasumber, diantaranya sudah hadir melalui sambungan Zoom, ada juru bicara PDI Perjuangan, ada Mas Ciko Hakim. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Ciko. Pagi Disti, Assalamualaikum Prof. Sadik, selamat pagi. Iya. Selamat pagi, Assalamualaikum. Kemudian juga sudah hadir ke studio, sudah ada Profesor Dr. Muhammad Nur Sadik yang merupakan Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Hasanuddin sekaligus Direktur Center for Leadership of Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum Prof. Selamat pagi, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Oke, kemudian juga nanti akan hadir menyusul kemudian ada Ketua DPD Partai Gerindra Jakarta, ada Bung Riza Patria melalui sambungan Zoom, tapi nanti akan bergabung kemudian begitu ya. Tapi saya ke Mas Ciko dulu berarti. Mas Ciko, ini kan menarik sekali ya, seluruh partai politik baik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju ataupun tidak ini pada saat penutupan Rapimnas sebenarnya diundang, termasuk juga dengan Bu Mega ya. Kalau boleh saya tahu kenapa Bu Mega tidak hadir pada saat itu? Dan juga Mbak Puan. Ya. Kalau Mbak Puan memang ada acara di Bali ya, kalau tidak salah, acara dari DPR, beliau sebagai Ketua DPR harus menghadiri dan tidak bisa diwakilkan. Kalau Ibu Megawati Soekarno Putri, tadi kita sudah dengar penyampaian dari Bung Azwar Anas bahwa Ibu memang banyak sekali direpotkan akhir-akhir ini dengan hal-hal yang sifatnya administratif terkait dengan pencalonan para calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah seluruh Indonesia. Ada 545 daerah yang akan berkontestasi dan tentu Ibu Megawati Soekarno Putri betul-betul terlibat
langsung terkait dengan merekomendasikan siapa-siapa yang akan maju dan juga secara administratif menandatangani berkas-berkas yang harus ditandatangani. Jadi kesibukan beliau, dan kita tahu sendiri Ibu juga sudah cukup senior sehingga mungkin tidak selincah para ketua umum parpol yang lain, tetapi pada prinsipnya Ibu betul-betul mengirim salam dan menyampaikannya melalui Bung Azwar Anas agar disampaikan pada Pak Prabowo. Jadi ini suatu hal yang biasa aja, nggak sejauh apa yang Disti katakan tadi sepertinya bahwa ini. Jadi ini hal yang biasa ya, Bu Mega tidak hadir hal yang biasa karena gini, kalau terkait dengan Pak Prabowo khususnya hubungan Ibu Megawati Soekarno Putri tidak pernah ada masalah. Beberapa tahun terakhir hubungannya selalu baik dan juga walau berbeda dalam sikap politik di Pilpres. Dan juga akhir-akhir ini banyak perbedaan antara PDI Perjuangan dan partai-partai yang bergabung di koalisi Kim, misalnya terkait dengan putusan MK kemarin, apa yang terjadi di Badan Legislasi, dan juga koalisi-koalisi di daerah. Tapi hubungan baik tetap terjaga antara kedua tokoh maupun dengan Partai Gerindra, karena walaupun kami berbeda kan tentunya ini juga sama-sama sumbangsi kami bagi negeri kita karena kita menganut sistem demokrasi. Jadi adanya partai yang berada di dalam suatu koalisi dan koalisi yang lain atau partai di luar pemerintahan itu sebuah keniscayaan. Yang saya tahu memang hubungan antara kedua tokoh ini, Bu Mega dan juga Pak Prabowo, baik dari PDI Perjuangan dan juga Partai Gerindra ini hubungannya memang baik-baik saja begitu ya, karena memang walaupun ada perbedaan pandangan politik dan juga sikap politik. Jadi pertanyaan saya selanjutnya, kalau hubungannya baik-baik saja, kemudian alasan mengapa Bu Mega ataupun Mbak Puan tidak hadir, kalau dari bisik-bisik karena di situ ada Pak Jokowi, betul demikian? Oh ada ya, saya malah nggak perhatiin. Bener nggak tuh, Mas Ciko? Saya nggak bisa menerka isi hati dari kedua pimpinan saya, Bu Mega maupun Mbak Puan, tetapi menurut saya nggak jauh itu. Mas Ciko, audionya bisa dinaikkan kembali atau bisa diulang? Jadi betul, PDI Perjuangan Mbak Puan sama Bu Mega ini karena memang ada Pak Jokowi di sana, jadi nggak hadir gitu di penutupan Rapimnas, ada Pak Jokowi. Benarkah demikian jawaban Anda? Enggak lah, saya rasa semuanya itu berjalan alamiah aja, memang karena Mbak Puan ada acara dan Ibu Mega betul-betul disibukkan dengan berbagai hal terkait dengan pencalonan dari calon-calon kepala daerah di pilkada ini. Jadi nggak ada sama sekali, walaupun saya tidak bisa membaca pikiran atau isi hati dari kedua pimpinan saya ya, tetapi kalau kami melihatnya tidak begitu. Saya rasa apa yang disampaikan Ibu Mega, dan kita tahu Ibu Mega orangnya nggak suka basa-basi, ya kan, kita sering mendengar pidato-pidato beliau, jadi apa yang beliau sampaikan melalui Bung Azwar Anas itu benar apa adanya. Jadi karena nggak mau basa-basi, jadi mendingan nggak usah hadir aja lah gitu ya? Disti, olah terus Disti. Gitu Mas Ciko? Nggak tahu ya, terus saja kalau itu nggak tahu. Jadi pada prinsipnya enggak lah. Jadi intinya itu aja. Memang kesibukan beliau dan kesibukan Mbak Puan menghalangi kehadiran mereka. Oke, baik. Bu Mega bukan orang yang mau berbasa-basi begitu ya. Di situ juga kita tahu kemarin ada Presiden Joko Widodo yang juga hadir, termasuk juga pimpinan partai politik yang tergabung dalam Kimples dan juga di luar Koalisi Indonesia Maju. Salah satunya adalah Pak Azwar Anas yang merupakan juga Menpan RB begitu dan politisi dari PDI Perjuangan. Bahkan menitipkan salam untuk Pak Prabowo dari Bu Mega begitu, karena tidak bisa hadir begitu ya katanya tadi begitu. Saya ke Prof Sadik. Prof Sadik, apa yang bisa Anda baca dari titip salam dalam tanda kutip antara Bu Mega ke Pak Prabowo ini? Karena memang kan kita tahu hubungan antara kedua tokoh ini, Mega Prabowo ini sebenarnya memang baik-baik saja walaupun punya perbedaan pandangan dan juga sikap politik. Ya, saya ingin start dengan leadership gitu ya. Jadi leadership ini penting ya. Republik kita ini mementingkan suatu kepemimpinan yang cocok ya. Jadi republik kita ini masalahnya as a matter of leadership. Jadi
Pak Prabowo sebagai ketua umum partai politik dan Ibu Megawati sebagai ketua umum partai politik, tentu kita harapkan dia menerapkan the highest level of leadership, yaitu mementingkan put people first, mementingkan kepentingan rakyat di atas kepentingan kelompok, apalagi kepentingan pribadi. Kalau titip salam itu, saya rasa itu untuk menyantaikan bahwa kita perlu akur-akur untuk menservis, melayani masyarakat kita. Sebab leadership ini di highest level itu melayani masyarakatnya, bukan masalah kekuasaan lagi di sini. Nah, kalau terlalu berorientasi nanti kekuasaan, nanti kita terlalu tidak mementingkan kepentingan rakyat lagi, tetapi kepentingan kelompok dan kepentingan pribadi. Nah, saya ingin katakan di sini, in plural society, dalam masyarakat yang majemuk, government as a glue by balancing all the interest group in the society. Jadi pemerintah itu sebagai alat perekat dengan jalan menyeimbangkan semua kepentingan-kepentingan kelompok dalam masyarakat. Dan inilah yang ingin diambil peran dari Pak Prabowo untuk kemudian menyatukan seluruh partai politik, pemimpin partai politik untuk bisa bersatu, termasuk juga untuk menggabungkan PDI Perjuangan juga masuk ke Koalisi Indonesia Maju, ataukah seperti apa Anda melihatnya? Jadi exactly seperti itu. Jadi Pak Prabowo menginginkan semua dukungan-dukungan ada, tapi dia menjaga juga tetap ada perbedaan-perbedaan. Ada kritikan-kritikan, walaupun dia menyatu di dalam, tapi perbedaan itu harus dijaga. Ya, kritikan itu juga harus dijaga, karena kalau tidak ada persaingan, itu berbahaya juga untuk negara demokrasi. Kita perlu persaingan, perlu ada yang di luar dan ada yang di dalam. Kalau ada yang di luar, berbahaya juga kalau semuanya masuk, nanti monolitik. Ya, jadi nanti semua terkontrol oleh satu, tapi banyak tapi satu berbahaya. Karena ini kita multi partai, bukan monopartai, sehingga partai-partai politik ini diharapkan bisa namanya komunikasi politik dengan jalan ada agregasi kepentingan, namanya interest aggregation, baru turun dirumuskan namanya interarticulation, baru pemerintah menjalankan dengan suatu polisi, public policy. Sebenarnya politik itu adalah another word, adalah kebijakan. Oke, tapi yang kemudian menjadi pertanyaan saya begini, kalau memang antara hubungan Bu Mega dan Pak Prabowo ini memang benar-benar baik, memang baik saja dari dulu sampai sekarang, ya saya tahu juga memang betul demikian baik-baik saja, ada alasan kenapa kemudian seorang Bu Mega ataupun Mbak Puan ini tidak hadir dalam Rapimnas Partai Gerindra? Mungkinkah di situ karena ada sosok Jokowi yang kemudian masih opposite dari PDI Perjuangan? Nah, dari segi physically mungkin kelihatan, tapi intinya kan jiwanya itu. Apalagi tadi Mas Ciko bilang Bu Mega itu adalah orang yang tidak mau berbasa-basi. Iya, jadi jiwanya itu yang perlu. Dia titip salam lewat Pak Azwar Anas, ya kan? Itu menandakan bahwa ya saya physically tidak ada di sana, tetapi jiwa saya sebenarnya ada di sana untuk kebaikan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Karena Republik kita ini kalau masalahnya di elit, kalau elitnya di atas kompak baik-baik saja, di bawah juga kan baik-baik saja. Ini ciri dari masyarakat primordial. Dan inilah yang kemudian sedang dibangun oleh Pak Prabowo supaya kemudian pemerintahan Prabowo Gibran ini tidak terlalu bergejolak nantinya. Yeah. Karena kita tahu kan PDI Perjuangan juga partai besar yang kemungkinan besar bahkan di pemerintahan Prabowo Gibran ini akan berada di luar pemerintahan. Ya, Mbak Esti, apakah baik itu monopolitik ya, sistem politik tunggal, dua partai, dual politik itu, atau multi partai, semua menginginkan namanya stability untuk membangun. Tanpa stability, pembangunan susah jalan. Nah, inilah Prabowo yang inginkan. Saya perlu stabilitas untuk membangun. Karena tanpa stabilitas itu susah untuk membangun. Bayangkan kalau di bawah terjadi konflik, ya kan? Di masyarakat yang begitu besar dan luas ini, yang multi etnisnya luar biasa, itu potensial untuk dipengaruhi oleh orang luar, masuk ajaran-ajaran lain. Apalagi kalau pemerintahnya lemah, ini sangat potensial untuk, ini kita hati-hati di masyarakat kayak komunis lagi itu partai tunggal kan, semua diatur dari atas ke bawah.
demokrasi kita dari bawah ke atas. Sehingga kita takut menjurus kepada yang monolitik itu. Semua dikontrol dari atas dan memaksakan individu turut sama keinginan satu kelompok. Dan kita tidak mau itu terjadi 5 Kita tahun ke tidak depan mau begitu ya. terjadi. Oke. Kita ingin demokrasi itu terjadi di Republik kita ini. Oke, kita ingin tetap demokrasi ini hidup 5 tahun ke depan setidaknya. Kalau ada apa ya, ini merupakan upaya yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk bisa merangkul semua partai politik termasuk juga PDI Perjuangan untuk bisa setidaknya pemerintahan Prabowo Gibran 5 tahun ke depan ini stabil lah ya, tidak ada bergejolak yang cukup signifikan. Sudah ada komunikasi antara PDI Perjuangan dan juga Gerindra membahas hal itu, Bung Ciko? Prinsipnya senior-senior di PD Perjuangan khususnya yang berada di parlemen yang juga adalah pengurus DPP dari PDI Perjuangan setiap harinya komunikasi minimal secara informal dengan teman-teman dari Gerindra atau partai-partai lain yang sudah bergabung di KIM ya, atau Koalisi Indonesia Maju. Namun saya ingin menggarisbawahi dan saya menyepakati apa yang disampaikan oleh Prof. Sadik. Nah, mungkin saya hanya ingin sedikit menambahkan terkait dengan stabilitas. Kalau kita bicara soal demokrasi, stabilitas itu tidak bisa dimaknai dengan semua partai bergabung dalam koalisi pemerintahan. Justru ada partai-partai yang berada di luar pemerintahan yang bisa menyerap aspirasi yang berbeda dari masyarakat yang mungkin tidak sepakat dengan beberapa poin yang diperjuangkan misalnya oleh pemerintah, itu bisa menjadi channel atau kanal di mana mereka bisa menyalurkan aspirasi. Justru disitulah stabilitas bisa terjalankan, karena kita tahu ketika tidak ada channel yang untuk menyerap aspirasi yang berbeda dari masyarakat, justru masyarakat akan tadi bisa turun ke jalan dan bisa diinfiltrasi oleh kekuatan-kekuatan lain, kekuatan-kekuatan asing yang bukan asli Indonesia misalnya, yang kemudian nanti mempunyai ideologi-ideologi yang berbeda, sehingga itu yang akan menjadikan sebuah negara terpecah belah. Justru dengan adanya partai yang di dalam pemerintahan dan di luar pemerintahan, ada semacam safety net atau jaring pengaman untuk semua bisa tersalurkan di dalam satu kerangka besar di parlemen. Saya kasih contoh. Jadi tidak akan meminimalisir ya, saya tidak bisa mengatakan bahwa tidak akan ada terjadi demonstrasi atau hal-hal yang di luar parlemen atau ekstra parlementer, tetapi minimal itu bisa diminimalisir. Dan kita bisa lihat sendiri apa yang terjadi kemarin misalnya di Balik ya, yang mencoba untuk menganulir dalam tanda kutip putusan-putusan MK. Nah, masyarakat melihat bahwa memang hanya ada satu partai yang sama dalam pemikiran dengan masyarakat pada umumnya, sehingga mereka juga berhitung kalau ini di parlemen tidak seimbang, karena partai kami PDI Perjuangan waktu itu satu-satunya gitu, walaupun kami peraih suara terbanyak, punya kursi terbanyak, tapi terbanyaknya itu kan bukan 50% plus 1 atau minimal imbang 50% melawan 50%. Kami hanya minoritas secara sendirian kalau dibanding dengan partai-partai lain yang di parlemen, sehingga mereka akhirnya turun ke jalan dan terjadi uprising semacam itu. Nah, ini yang justru kita hindari. Bahkan sebaiknya ke depan partai-partai yang berada di dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan ya agak-agak imbang lah, tidak begitu jomplang gitu ya. Namun ya kita lihat saja nanti, karena jujur sampai hari ini PDI Perjuangan Disti belum memutuskan apakah kita berada di dalam atau di luar pemerintahan. Kita masih menunggu menyelesaikan prioritas utama kita untuk memenangkan banyak pilkada di seluruh Indonesia. Kita tunggu sampai pemerintahan yang baru terbentuk, kemudian nanti PDI Perjuangan akan melaksanakan kongres. Nah, mungkin di situ ya kita akan memutuskan. Namun kalau kita melihat sekarang situasinya, alangkah baiknya memang akan ada partai yang berada juga di luar pemerintahan. Namun pada prinsipnya kalau di dalam sebuah kerangka demokrasi itu justru bahu-membahu membangun satu bangsa dan negara bersama. Dan kalau kita lihat, saya melihatnya begini, ini pandangan pribadi saya gitu ya. Bu Mega dan Pak Prabowo itu dalam kepemimpinan dan leadership itu memang setara, dan mohon maaf berada satu level lah di atas ketua umum partai politik lainnya, karena pengalaman ya kan, karena rekam jejak dan hubungan mereka yang begitu baik. Justru nanti jangan-jangan komunikasinya akan lebih lancar dengan Pak Prabowo dengan partai kami yang dipimpin Ibu Megawati Soekarno Putri yang akan berada di luar pemerintahan, karena hubungannya bukan antara atasan dan subordinat, tapi hubungan yang setara
Dan tentunya betul. kita tahu bahwa keduanya saling menghormati satu sama lain dan saling menghargai. Oke, hubungan yang setara antara Bu Mega dan Pak Prabowo, karena kan kita juga tahu begitu ya, Bu Mega dan Pak Prabowo ini juga pernah maju pilpres pada saat itu bersama-sama begitu, sampai sekarang juga Dan sama-sama pernah jadi presiden kan artinya. Iya, itu dia. Nah, tapi Itu yang kemudian membedakan apakah mungkin sudah dengan ada ketua umum ajakan yang begitu, lain. Mas Ciko? Tapi apakah sudah ada ajakan komunikasi yang dibuka oleh Gerindra untuk bisa masuk PDI Perjuangan, masuk ke dalam koalisi Indonesia Maju, walaupun kita tahu begitu tadi Anda sebutkan sampai saat ini alangkah baiknya ada check and balances. Saya rasa gini, saya jujur saya nggak bisa mengatakan ada atau tidaknya secara formal apakah sudah ada ajakan. Namun secara informal tentu kalau kita lihat dari pidato-pidato atau statement-statement baik itu dari Pak Prabowo atau dari para petinggi dari Partai Gerindra di publik mengatakan bahwa keinginan mereka adalah PDI Perjuangan juga bergabung, dan ini selalu kita dengar ya di berbagai kesempatan. Dan saya meyakini kalau komunikasi yang dijalin antar para tokoh, para petinggi partai politik, antara PDI Perjuangan dan Gerindra misalnya yang saya katakan tadi di parlemen, mereka sering berjumpa dan bertemu, saya meyakini adalah ada pembicaraan-pembicaraan seperti itu. Namun ya kita lihat saja nanti bagaimana, karena jujur hari-hari ini PDI Perjuangan masih disibukkan dan memprioritaskan bagaimana kita menyikapi pilkada ini dan memenangkan pilkada di 445 daerah seluruh Indonesia. Oke, lagi fokus untuk bagaimana memenangkan pilkada khususnya di wilayah-wilayah strategis ya, Mas Ciko ya. Saya ke Bung Riza dulu. Bung Riza sudah bergabung bersama kami. Bung Riza, bisa mendengar suara di studio, Bung Riza? Tampaknya belum bisa tersambung dengan baik, tapi kita akan jeda dulu. Usai jeda kami akan kembali membahas bagaimana dengan hubungan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan juga Ketua Umum dari Partai Gerindra yang merupakan juga Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto, yang katanya sih Bu Mega titip salam ya. Apa makna dibalik titip salam itu? Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi.